The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Statusnya masih pegawai ya. Tentunya itu kan ada proses ya Mbak ya. Seseorang itu diberhentikan atau kan ini kan kita masih pembuktian pemeriksaan. Ramai tersebar tentang Pak Rafli yang infonya bekerja di Ditjen Pas. Seperti apa sih Bu menanggapi pemberitaan yang sudah ramai ini Bu? Tentang Rafli, memang salah satu dari pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebelum memang nanti ditempatkan di UPT mana dia akan bertugas. Rafli ini adalah Poltekkib 51 memang yang sebelumnya memang dididik atau diberikan tugas di Lapas Nusa Kambangan bersama teman-teman yang lainnya. Ada sekitar 135 orang di sana. Baru tanggal 6 September kemarin ditempatkan di sini. Sampai nanti ditempatkan di UPT Pemasyarakatan, Lapas, Rutan, Bapas, LPKA ataupun Rubasan di seluruh Indonesia. Adapun kasus yang diduga dilakukan oleh Rafli, ini kita sedang proses. Proses ini kami lakukan berdasarkan adanya aduan dari masyarakat, yaitu kuasa hukum dari yang mengatakan korban dari penipuan tersebut ya, tapi sekali lagi ini kami sedang dalam proses untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Kita tunggu prosesnya seperti apa dan pemeriksaan sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bu, Rafli ini sendiri diduga kan bisa katanya merekrut menggantikan posisi-posisi pegawai yang meninggal karena COVID dan lain-lain. Itu seperti apa Bu? Sudah dikonfirmasi belum ke yang bersangkutan? Yang pasti posisi yang dia maksud itu tidak ada, ya. Posisi yang dia maksud itu tidak ada. Mengenai kebenarannya seperti apa, ini dalam proses sekali lagi ya. Kita sekarang ini proses pemeriksaan, ditanyakan juga hal-hal yang terkait. Tapi tadi yang disampaikan mengenai ada posisi-posisi tertentu yang dijanjikan oleh yang katanya dijanjikan oleh yang bersangkutan itu tidak ada. Semua proses penerimaan itu jelas ya melalui Kementerian Hukum dan HAM dan jalurnya ataupun syarat-syaratnya juga sudah jelas, sudah dipublikasikan baik secara langsung maupun di media sosial sudah sangat terbuka. Media sosial Kementerian Hukum dan HAM di unit 11 unit eselon 1 dan juga di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Di luar itu tidak sah. Iya. Bu, kalau perekrutan ASN sendiri itu memang menunggu info lowongan ASN atau memang bisa mendaftar, kalau ada posisi kosong kita bisa mendaftar secara online secara sendiri-sendiri kah atau seperti apa? Begini, sudah saya sampaikan tadi ya, adanya kebutuhan ASN di Kementerian Hukum dan HAM khususnya itu akan dilakukan secara serentak dan itu diumumkan secara terbuka, tidak ada yang pribadi. Di situs? Ya di situs, ya di website, ya di kanal-kanal medsos kita juga. Yang tadi saya sampaikan, baik itu di punya medsosnya Kementerian Hukum dan HAM langsung, sekretariat, eselon 11 unit eselon 1-nya, kantor wilayah seluruh Indonesia, bahkan UPT Pemasyarakatan ikut merepost. Artinya ini semuanya terbuka. Artinya yang tidak termasuk dalam persyaratan tersebut ataupun pengumuman tersebut itu tidak sah. Begitu. Jadi kalaupun adanya pribadi-pribadi yang menyatakan adanya lowongan menggantikan yang pensiun tadi seperti yang disampaikan karena meninggal karena COVID, itu tidak ada, semuanya persyaratannya sudah clear, sudah jelas. Gitu. Tapi kan karena orang berpikir dia pegawai Ditjen Pas nih, jadi orang merasa yakin kan dengan. Nah, ini pentingnya kita ke masyarakat jangan gampang percaya untuk sesuatu yang dijanjikan, ya. Tanyakan kalau memang dia misalkan dia direkrutnya misalkan ya di Kementerian Hukum dan HAM, ya tanyakan, buka di webnya Kementerian Hukum dan HAM ya, kita terbuka sekali kok informasi itu. Kalau orang per orang itu jangan percaya nih, khusus kepada masyarakat. Kita sudah sangat terbuka, saya rasa bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM, seluruh penerimaan calon pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara itu sangat terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin, siapapun berhak untuk mengikuti tes tersebut. Gitu. Bang, kurang tinggi ya sih mic Ibu? Enggak, aman. Bu, ini kan juga
melibatkan istri dari Pak Rafli sendiri gitu. Apa pihak Ditjenpas juga akan mungkin memeriksa istrinya juga, karena kan yang melakukan perekrutan langsung, info yang kita terima dari korban, istrinya langsung yang mencari orang-orang untuk bisa masuk menjadi ASN. Oke, yang utamanya adalah memang Rafli, karena beliau adalah ASN Kementerian Hukum dan HAM, khususnya saat ini di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apapun adanya perkembangan terkait itu, siapapun yang terkait, itu nanti kita lihat. Pemeriksaan pasti sedang berjalan, belum kami bisa sampaikan. Hal-hal yang lain mungkin yang diadukan terkait dengan hak pidana tadi, nah itu kewenangan kepolisian. Nanti kita juga tunggu, kami juga menunggu proses tersebut. Gitu. Status Rafli sendiri itu per kapan Bu diperiksanya di Direktorat sendiri? Pada saat mulai pengaduan masuk sudah mulai kita periksa. Gitu. Sudah tidak masuk ke kantor lagi atau diberhentikan secara sementara atau seperti apa nih Bu statusnya? Statusnya masih pegawai ya. Tentunya itu kan ada proses ya Mbak ya. Seseorang itu diberhentikan atau kan ini kan kita masih pembuktian pemeriksaan. Ya. Apakah sesuai dengan apa yang diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat atau yang mewakili masyarakat, kita cross check, kita periksa. Yang pasti gini, siapapun itu, kita ngomongin pegawai negeri sipil, siapapun itu, pegawai negeri sipil atau ASN, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti memang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran secara administratif maupun secara hukum, akan ada sanksi yang sangat tegas. Tapi sekali lagi, kita menunggu dulu prosesnya, ya kami akan sangat terbuka atas hasil yang yang dilakukan dalam proses pemeriksaan pada saudara Rafli. Bu, maaf, biasanya apa aja Bu sanksi yang dikenakan kepada pegawai yang melanggar Bu? Tergantung tergantung dengan pelanggaran apa yang dilakukan ya. Ini sudah jelas, sudah clear kok. Kalau yang paling maksimal kan memang diberhentikan. Tapi sekali lagi ini kita tunggu hasil pemeriksaan. Kalaupun ada unsur pidananya kita tunggu pemeriksaan dari kepolisian nanti. Walaupun nanti misalkan berlanjut ya kita tunggu proses peradilannya. Nah, jadi masih ada tahap-tahap yang masih harus kita tunggu. Gitu. Yang pasti kami sangat concern dengan masalah ini. Sekali lagi siapapun itu ya ASN khususnya Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan pembuktian dari pelanggaran yang dilakukan. Bu, tadi sempat bilang Pak Rafli sendiri baru masuk tanggal 6 ke sini ya. Iya. Dan sudah melakukan, maaf ya kalau di pemberitaan tuh bahasanya tuh penipuan gitu, dan bisa meraup keuntungan miliaran dari situ gitu. Menyangka tidak Bu, maksudnya masih baru tapi sudah bisa melakukan hal itu gitu. Nah, kalau itu kan sekali lagi ranah dari pemeriksaan ya. Saya juga tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang menduga-duga. Nah, sementara yang tadi Mbak sampaikan berdasarkan berita yang disampaikan atau simpang siur ataupun pengakuan dari yang mengatakan korban seperti itu. Nah, kita sedang melakukan pemeriksaan tuh terhadap atas yang diduga ataupun dilaporkan. Kalau ini kan kami menanggapi apa yang sudah diadukan atau dilaporkan oleh kuasa hukumnya ke kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mewakili dari korban atau mewakili dari masyarakat yang merasa dirugikan yang diduga dilakukan oleh saudara Rafli. Nah, kita tunggu dulu prosesnya kayak gitu ya Mbak ya. Itu. Kalau menyangka, kita tidak mengharapkan ini terjadi. Ya, apalagi dia termasuk kader ya, kader dari Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Yang pasti kita melakukan pemeriksaan, prosesnya kita tunggu ya, nanti seperti apa nanti kami akan sampaikan kembali. Masih muda ya Bu sosok anaknya? Sekitar 22 tahun ya. Hari-harinya seperti apa sih Bu di kantor? Biasa, sama seperti anak-anak karena dia memang baru di Ditjenpas. Sekarang ini memang ditempatkan di bidang-bidang memang semuanya ya, di bidang-bidang kerja. Normally kalau ditanya hari-harinya selama di Ditjenpas, karena dari tanggal 6 September ya, normal aja. Iya, sebagaimana petugas yang lain. Kerjanya spesifiknya kalau boleh tahu Bu, bagian apa gitu? Ada di bagian salah satu direktorat kita. Iya. Oke. Terus selanjutnya langkah apa yang akan diambil ke depan? Kita nunggu pemeriksaan, Mbak. Saat ini kita konsentrasi di pemeriksaan terhadap aduan dari masyarakat tersebut yang melibatkan saudara Rafli.
korban sudah ada yang datang ke sini mungkin Bu untuk Sudah, mengadukan? ya kuasa hukumnya ya. Apa Bu mungkin kalau aduan dari Sama seperti yang disampaikan di media hal itu. Ya. Bu, ini ada satu lagi, maaf ya Bu. Ini namanya Bapak Eki, dia juga melakukan perekrutan. Apa beliau juga kerja di sini Bu? Saya tidak tahu siapa itu. Oke, dia kan salah satu orang kepercayaan OI. Katanya yang melakukan perekrutan. Oke. Nanti kami cross check, kami cari tahu. Nanti dikirim aja ke saya Mbak. Ya, kan kita juga nggak hafal semua ya. Artinya gini, entah Rafli ataupun siapapun yang terlibat itu akan diberikan sanksi yang sangat tegas, ya. Nah. Kemudian